Box to Box Media Network. Oke, kali ini saya mendapatkan satu buah pertanyaan melalui DM dari @arnel_silvia. Jadi dia bertanya, "Sore Mas Andreas, saya Silvia, saya suka mendengarkan podcast pengembangan diri karya Mas Andreas. Nah, dari pengalaman Mas untuk memulai dan mengasah kemampuan komunikasi untuk public speaking, apa saja sih strateginya sehingga kita bisa berkomunikasi dan berretorika dengan baik dalam dunia profesional? Karena background saya itu adalah di matematika gitu ya, dan berkomunikasi itu adalah sebuah tantangan buat saya dan harus diasah. Terima kasih sebelumnya Mas." Oke, jadi ini pertanyaan yang sangat menarik tentang bagaimana kita bisa melakukan public speaking dengan baik, bagaimana cara berlatih public speaking untuk pemula gitu ya. Nah, kalau saya dulu ketika saya pertama kali ingin menjadi seorang public speaker, ingin jadi seorang trainer, itu cara pertama adalah yang saya lakukan adalah saya membeli buku tentang public speaking ya. Jadi saya beli sebuah buku public speaking yang sangat bagus sekali, karya Charles Bonar Sirait. Kalau nggak salah judulnya adalah The Power of Public Speaking. Jadi ketika saya baca buku tersebut, saya jadi mengetahui tentang teori-teori public speaking, tentang bagaimana kita berbicara dengan bagaimana gesture, bagaimana nada suara, intonasi suara, kalau ngomong harus dikasih jeda, terus latihannya seperti apa, bagaimana melakukan pembukaan, opening, isi, bercerita, sampai di closingnya seperti apa. Nah, itu saya belajar banyak banget dari buku tersebut. Dan saya juga beberapa kali ikut kursus public speaking dan lain-lainnya. Jadi langkah pertama adalah belajar dulu tentang cara-caranya, strategi-strateginya. Itu saran saya mulai pelajari gitu ya. Jadi kita udah mulai tahu ilmunya itu seperti apa gitu ya. Nah, tapi ilmu aja tentu nggak cukup gitu kan ya. Ilmu aja nggak cukup. Kayak misalnya kalau kita mau jago berenang, apakah kita membeli buku tips cara berenang, setelah itu kita langsung bisa berenang? Kan tentu tidak gitu ya. Kita harus latihan dulu di kolam yang kecil misalnya, terus yang sedang, lama-lama dalam, lama-lama kita bisa berenang gitu dengan jago. Nah, sama juga public speaking juga seperti itu. Kita perlu untuk berlatih dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dari buku tadi, atau mungkin dari YouTube gitu ya. Sekarang kan sudah banyak ya di YouTube konten-konten yang bisa kita pelajari secara gratis, dan ilmunya juga banyak banget gitu. Googling juga bisa sebenarnya ya, kita bisa googling kayak gitu. Tapi kalau kita beli buku ataupun ikut course, itu kan bisa dibilang ilmunya sudah dipadatkan, sudah dibuat jadi lebih sistematis sehingga kita bisa mempelajarinya dengan lebih terstruktur. Jadi setelah itu dipraktekkan, ambil segala macam kesempatan. Dulu ketika saya mau melatih kemampuan public speaking saya, ya udah ketika ada presentasi, saya mengajukan diri untuk presentasi. Ketika saya ada meeting, saya berlatih juga berbicara di sana, ambil kesempatan untuk menambah jam terbang saya. Dan waktu itu juga saya ingin jadi trainer, dan saya juga akhirnya bikin training aja gitu, bikin training gratis untuk teman-teman saya. Dan tujuannya bukanlah keuntungan maksudnya keuntungan dari secara finansial ya. Saat itu adalah keuntungannya adalah saya dapat pengalaman. Saya bisa melatih kemampuan public speaking saya. Dan bener aja waktu ketika pertama kali praktek, saya gemeteran gitu ya, karena jarang gitu ngisi seminar. Pas pertama kali ngisi seminar saya gemeteran, tapi memang itu yang harus dilalui, dan lama-kelamaan jadi terbiasa dan bisa berbicara jadi jauh lebih lancar seperti itu. Dan satu tips tambahan juga kalau kamu masih pemula untuk jadi seorang public speaker atau mau berlatih public speaking adalah kamu juga bisa tonton orang-orang yang memang jago public speaking. Kamu lihat bagaimana gayanya, bagaimana cara dia berbicara, cara dia menjelaskan sesuatu, cara dia bercerita seperti apa. Nah, kamu bisa perhatikan gitu ya. Terus kamu bisa melakukan satu yang namanya modeling atau meniru bagaimana dia berbicara. Dulu pun saya juga seperti itu gitu. Ketika saya pertama kali, saya harus gaya seperti apa ya. Saya sempat coba gaya yang menggebu-gebu, yang semangat gitu ya. Kan biasanya motivator seperti itu.
Tapi saya juga sempat meniru cara berbicara seseorang yang kalem, yang tenang, itu juga pernah kayak gitu. Nah, memang awalnya kita meniru dulu ya, meniru gaya A, B, C, tapi lama-kelamaan nanti kita akan ketemu nih, gaya kita ini seperti apa sih yang paling cocok, yang paling oke seperti apa, sampai akhirnya kita bisa menemukan gaya kita sendiri. Seperti itu ya. Jadi itu dia tadi tipsnya bagaimana kamu bisa berlatih public speaking untuk pemula. Jadi mulai pelajari dulu ilmunya ya, pelajari ilmunya dari YouTube, dari course, online course, atau dari buku. Lalu setelah itu kamu praktekkan di setiap kesempatan yang ada. Kalau belum ada ya kamu buat kesempatan itu sendiri. Kamu bikin training, bikin webinar, atau mungkin kamu bikin YouTube channelmu untuk kamu berlatih juga, it's okay. Yang penting kamu udah mulai melatih otot-otot public speakingmu. Dan tambahan sebagai referensi, kamu juga bisa menonton orang-orang yang jago public speaking, bagaimana dia cara berbicara, cara menjelaskan sesuatu, sehingga kamu punya banyak referensi dan akhirnya kamu akan menemukan ciri khasmu sendiri. Oke? Mungkin itu sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kamu juga ada pertanyaan apapun itu tentang pengembangan diri, tentang karir, tentang kehidupan, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Dan untuk kamu yang saat ini merasa punya goal tapi kok rasanya kurang waktu untuk bisa mencapainya. Nah, saya mau share juga tentang salah satu rahasia saya untuk bagaimana saya bisa mencapai berbagai macam goal saya dalam hidup. Kamu bisa klik link di bio. Oke? Thank you teman-teman udah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya Andreas Bordes dan keep healthy.